Shalom semua. Kami dari kelompok 3 IMSI akan memaparkan hasil kerja kelompok kami mengenai bioteknologi pangan, yaitu proses pembuatan tape singkong. Namun sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Yesi Gisela Hutagaol dan kedua rekan saya yaitu Suin Sinambela dan juga Niko Nainggolan. Bioteknologi industri adalah bioteknologi yang diterapkan untuk kepentingan industri dengan tujuan mengkomersilkan hasil-hasil produksi. Penerapannya seringkali diartikan dengan pemanfaatan mikroba untuk menghasilkan barang-barang yang dapat dikomersilkan. Contohnya adalah produksi pangan yang dilakukan dengan teknik fermentasi, di mana contoh dari bioteknologi pangan adalah tape. Tape merupakan makanan tradisional yang berbahan baku singkong yang diberi ragi tape atau yang disebut dengan Saccharomyces cerevisiae. Dasar teori proses pembuatan tape singkong. Salah satu dari sekian banyak tanaman yang dapat dijadikan menjadi bahan makanan adalah singkong. Singkong merupakan jenis tanaman umbi-umbian yang memiliki banyak manfaat dan dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan, salah satunya tape singkong. Tape singkong itu sendiri merupakan tape yang diolah dari bahan dasar singkong yang difermentasikan. Pembuatan tape ini melibatkan umbi singkong sebagai substrat dan ragi tape Saccharomyces cerevisiae yang telah dioleskan pada singkong yang telah dikupas terlebih dahulu. Tape ini dibuat dengan cara difermentasikan kira-kira selama 2-3 hari dengan menggunakan bantuan bakteri Saccharomyces cerevisiae. Adapun profil produk bioteknologi ini yaitu nama produk tape singkong, komposisi yaitu singkong dan ragi, cara pengemasan yaitu menggunakan daun pisang, dan konsumennya adalah lapisan masyarakat. Untuk proses pembuatannya sebagai berikut. Alat dan bahan yang kita gunakan yaitu, untuk alat kita membutuhkan panci, untuk bahan kita membutuhkan ragi, singkong, dan juga air. Untuk proses pembuatannya itu sebagai berikut. Langkah yang pertama yaitu kita sediakan singkong secukupnya dan juga ragi yang sudah dihaluskan. Hal ini untuk mempermudah proses fermentasi tape nantinya. Langkah yang pertama adalah kita kupas singkong sampai dengan bersih. Usahakan jangan sampai ada kulit yang tertinggal di singkong tersebut. Lakukan semuanya kepada semua singkong. Setelah sudah kita kupas, maka kita cuci bersih, jangan sampai ada getah yang lengket dan juga tanah-tanah yang lengket di dalam singkong tersebut, karena kebersihan di dalam proses pembuatan tape sangat penting. Kemudian kita potong-potong singkong sesuai dengan selera kita untuk mempermudah fermentasi nantinya. Setelah sudah kita potong-potong, kita sediakan air yang sudah direbus dan masukkan singkong sedikit demi sedikit. Kita rebus singkong selama kurang lebih 20 menit atau sampai dengan setengah matang. Kemudian kita tumbuk atau kita haluskan ragi tersebut untuk mudah ditaburkan dan untuk mempermudah proses fermentasi tape nantinya. Nah, beginilah penampakan singkong yang sudah direbus setengah matang. Setelah itu kita saring dan keringkan, jangan sampai ada air di permukaan singkong. Kita dinginkan selama 4-5 jam. Kemudian kita berikan daun pisang kepada wadah untuk proses fermentasi tapenya nanti. Pastikan setiap wadah tertutup oleh daun pisang. Kemudian kita taburkan ragi, kita ayak sampai menyelimuti seluruh permukaannya. Kemudian masukkan singkong satu demi satu dan lakukan secara bertahap. Lakukan hal ini sampai singkong tersebut dan ragi sudah habis. Pastikan singkong mendapat ragi tersebut supaya proses fermentasinya dapat merata.
Sesudah kita taburi sampai habis, kita tutup permukaannya dengan daun pisang juga. Pastikan jangan ada udara yang terbuka. Kemudian tutup dengan rapat. Setelah itu kita simpan singkong tersebut ke dalam tempat yang hangat dan kita diamkan selama 48 jam ataupun 2 hari. Nah, beginilah penampakan tape yang sudah didiamkan selama 2 hari. Tape tersebut menjadi lembut dan manisnya itu tidak berasal dari gula, melainkan hasil dari fermentasi singkong tersebut dan raginya. Tape bisa dihidangkan dengan berbagai hidangan, bisa dimakan langsung atau lain sebagainya. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan produk tape. Faktor yang mempengaruhi pembuatan tape yaitu ragi, suhu, dan juga oksigen. Ragi yang digunakan sangat dapat mempengaruhi hasil yang akan diperoleh. Jumlah ragi yang diberikan juga dapat mempengaruhi, di mana jika ragi dibuat terlalu banyak, dapat menjadikan tape sangat lunak. Nah, jika suhu dalam pembuatan tape tidak sesuai, maka fermentasi juga tidak dapat berlangsung dengan baik. Di mana jika suhunya terlalu tinggi, maka mikroba pada ragi yaitu Saccharomyces cerevisiae akan mati. Sedangkan pada suhu rendah, bakteri Saccharomyces cerevisiae tidak aktif sehingga tidak dapat memfermentasikan singkong tersebut. Adapun suhu optimum inkubasi untuk pertumbuhan Saccharomyces cerevisiae yaitu antara 25 sampai 30 derajat Celcius. Faktor oksigen juga dapat mempengaruhi dikarenakan mikroba pada tape dapat tumbuh dengan baik pada kondisi anaerob. Organisme dalam pembuatan produk tape. Proses pembuatan tape melibatkan proses fermentasi yang dilakukan oleh kamir Saccharomyces cerevisiae. Nah, kamir ini memiliki kemampuan dalam mengubah karbohidrat atau fruktosa dan glukosa menjadi alkohol dan karbon dioksida. Tape hasil fermentasi dengan ragi yang didominasi oleh Saccharomyces cerevisiae umumnya berbentuk semi cair, lunak, berasa manis keasaman, dan memiliki tekstur lengket. Saccharomyces cerevisiae yang berfungsi mengubah karbohidrat atau pati menjadi gula dan alkohol. Proses tersebut juga menyebabkan tekstur tape menjadi lunak dan empuk. Pandangan Kristen Alkitabiah terhadap produk tape tersebut. Dalam Kejadian 1 ayat 26, Allah menjadikan manusia menurut gambar dan rupanya. Dan manusia diberikan mandat budaya untuk mengelola, berkuasa, dan juga mengembangkan segala sesuatu yang Allah ciptakan lainnya. Nah, dalam sini kita semakin menyadari bahwa tugas kita sebagai makhluk yang diciptakan adalah dan juga sebagai rekan sekerja Allah, yaitu bertanggung jawab untuk mengembangkan dan juga memelihara apa yang sudah Tuhan ciptakan. Kita juga sebagai makhluk yang diberikan akal dan budi, harus bisa memanfaatkan dan juga mengembangkan akal kita untuk menciptakan sesuatu hal yang baru dan berguna bagi kebutuhan manusia, terlebih bagi kemuliaan nama Tuhan. Nah, dalam hal ini kita mampu mengembangkan suatu produk atau menciptakan suatu produk dari tumbuh-tumbuhan misalnya singkong menjadi sebuah produk yang baru seperti tape, di mana ini berguna bagi kebutuhan hidup kita manusia. Dalam Nats Ayub 28 ayat 20 dikatakan bahwa hikmat itu dari manakah datangnya atau akal budi di manakah tempatnya? Nah, pertanyaan besar ini membuat kita semakin menyadari dan berefleksi tentang dari mana akal budi dan juga hikmat yang kita miliki. Kita bisa menemukan jawaban dari pertanyaan ini dalam 1 Tawari 29 ayat 14b. Sebab daripada mula segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Segala sesuatunya bersumber dari Sang Pencipta, yaitu Allah, dan kita harus bisa memakai dan memanfaatkan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita termasuk akal budi. Segala sesuatu yang kita lakukan, segala sesuatu yang kita kembangkan baik dalam suatu produk nantinya bisa berguna bagi sesama kita dan hanya untuk bagi kemuliaan nama Allah.